Ya, shalom saudara-saudara. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita mempunyai tema melayani sesama dari pengalaman hidup. Mestinya pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, selama saudara hidup, kita semua pasti mengalami penderitaan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup tanpa penderitaan. Dan kita sudah tahu penderitaan itu tujuannya adalah baik. Baik, tujuannya baik untuk kita. Ya, Tuhan punya tujuan yang baik untuk kita. Saudara-saudara, jadi di dalam kehidupan kita seorang pun tidak pernah tidak menderita. Saya beri contoh, saudara, hidup ini mesti menderita. Coba saudara bayangkan. Saudara kalau bisnis ini saudara, bisnis. Bisnis itu kalau saudara mau segambar dan serupa dengan Tuhan, itu pasti menderita. Kenapa saudara? Bisa dibantu? Karena apa? Nggak boleh nyogok. Nggak boleh nyogok. Ya, itu pasti menderita. Ya. Jadi kalau saudara mau segambar dan serupa dengan Tuhan, itu saudara nggak boleh nyogok. Jadi saudara pasti menderita. Apa saudara? Pasti menderita. Pasti menderita, ya. Tetapi saudara-saudara, itulah sebabnya saudara selama saudara hidup, saudara itu pasti menderita. Tapi ingat, penderitaan itu saudara akan saudara akhiri. Ya, kalau saudara tekun tahan uji, untuk terus tekun tahan uji. Kalau saudara harus terus tekun tahan uji, saudara pasti saudara bisa bisnis tanpa nyogok. Amin. 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 Haleluya. Yang enggak amin yang marketing. Ya. Amin juga om marketing. Amin. Haleluya. Harus begitu ya. Nah, saudara-saudara, ingat, semua penderitaan itu pasti ada akhirnya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Bisa ditampilkan dulu, jangan ayatnya dulu, coba ditampilkan dulu. Poin 6. Nah, Tuhan menggunakan penderitaan untuk membuat kita berguna dalam pelayanan kepada orang lain. Kalau saudara bisa bersih hidup saudara, ya, itu berguna sekali untuk saudara dapat melayani sesama. Kalau saudara mau menderita, bersih, saudara bisa melayani orang lain. Tapi kalau hidup saudara kotor, saudara nggak bisa melayani orang lain. Kenapa? Melayani itu pada prinsipnya adalah membagi hidup. Pada prinsipnya adalah membagi kehidupan. Melayani sesama dari pengalaman hidup. Kalau pengalaman hidupmu kotor, saudara tidak bisa melayani sesama. Tetapi kalau kehidupan rohanimu bersih, saudara bisa melayani sesama. Kenapa saudara? Kalau hidupmu bersih, saudara ingat hidup bersih itu pasti menderita. Amin. Amin. Ya. Jadi orang yang hidup bersih itu pasti menderita. Maka itu saudara mesti kuat-kuat bersandar kepada Tuhan. Ya, kalau saudara nggak kuat-kuat bersandar sama Tuhan, saudara pun ikut jorok. Ya, jadi saudara harus bersandar kepada Tuhan. Di dalam persaingan bisnis,
kita tidak boleh mengandalkan sogok menyogok. Kalau saudara mengandalkan sogok menyogok, saudara tidak bisa menolong orang lain hidup bersih. Tetapi kalau saudara betul-betul bersih, saudara bisa menolong orang lain. Bagaimana caranya hidup bersih? Ya, jadi saudara nanti kita akan lihat, saudara supaya bisa hidup bersih, saudara harus bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ayatnya 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Kalau saudara baca sungguh-sungguh, saudara, penderitaan itu pasti ada akhirnya. Ya, memang saudara sulit pertama kali untuk menebus satu klien, tetapi kalau saudara sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi petunjuk kepada kita. Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Tuhan akan menggerakkan hati mereka. Entah bagaimana caranya saudara bisa menembus pasar itu. Tapi saudara harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Nah, orang-orang Kristen kebanyakan kepinginnya gampang. Cari bypass. Gak. Nggak mau bersandar kepada Tuhan. Nah, memang saudara di dalam dunia bisnis itu sulit. Kalau saudara tidak ikut kotor. Tapi kita ini terang dunia. Jangan sampai kita ikut kotor dengan dunia. Kita harus bersih seperti serupa, segambar dengan Tuhan. Karakternya jujur, bersih. Ya, kita pun harus jujur, bersih. Nah, kalau saudara mau jujur, bersih, pasti menderita. Gimana caranya enggak menderita? Saudara harus bersandar kepada Tuhan. Sandar, bersandar kepada Tuhan. Tapi ingat, kalau saudara dan saya bersandar kepada Tuhan, maka semua yang sulit tadi menjadi mudah. Sulitnya apa, saudara? Kalau tidak mau bersandar. Ayo mulai sekarang kita bersandar kepada Tuhan. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Ya, saudara-saudara, Allah kita adalah Allah penuh belas kasihan, sumber segala penghiburan. Ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Memang bisnis sulit, tetapi kalau engkau mau bersandar kepada Tuhan, semuanya bisa. Asal mau bersandar. Ya. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kalau saudara dan saya mau bersandar kepada Tuhan, saudara, ujung-ujungnya Tuhan menghibur saudara. Saudara akan mencapai kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah. Ayat yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Bisnis sulit karena jujur itu sengsara. Ya. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Kalau saudara mau bersandar kepada Tuhan, pasti saudara akan mengakhiri dengan kemenangan. Amin. Nah, amin ya. Nah, itulah sebabnya saudara bisa menghibur orang lain. Ayo jujur. Ayo segambar dan serupa dengan Tuhan. Nanti kamu juga pasti dilepaskan dari penderitaan. Amin. Tuhan akan menolong engkau. Amin. Amin. Jadi begitu saudara. Kita dipanggil Tuhan menjadi pelayan sesama melalui pengalaman hidup. Jangan katanya.
bintang kecil di langit yang biru. Katanya siapa? Orang buta, ya kan? Nggak boleh saudara. Saudara membagikan firman, menolong sesama adalah hasil dari pengalaman hidup. Bagaimana hidup saudara bersih, karena saudara bersandar kepada Tuhan, akhirnya yang menderita tadi, karena bersih saudara pasti menderita. Tapi lewat pengalaman hidup karena engkau bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan demi Kemenangan. Bisa saudara, saudara harus berjuang, saudara harus berdoa. Maka itu kita, kalau kita ini bekerja, harus bersandar kepada Tuhan, bersih. Amin saudara. Amin. Amin. Ya, amin. Ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Kalau kita harus menjadi teladan hidup bersih, saudara, itu menderita. Tapi saudara, penderitaan kita itu menjadi penghiburan dan keselamatan mereka. Karena kita sendiri akan ditolong. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jadi kita menderita, enggak apa-apa kita menderita. Toh Tuhan nanti bahkan hibur, Tuhan akan menangkan. Jadi sementara kita, saudara-saudara, mengalami penderitaan seperti itu untuk menghibur dan menyelamatkan orang. Jadi hidup kita adalah hidup yang bersih, sehingga saudara dan saya mungkin menderita sementara. Tapi Tuhan akan menghibur saudara, Tuhan akan menolong saudara. Untuk apa? Menghibur mereka juga yang mengalami kesulitan. Untuk menyelamatkan mereka. Coba kalau saudara kemudian tidak bersih, apa yang terjadi? Mereka enggak selamat. Karena mereka tidak hidup bersih. Saudara, kita harus hidup bersih di hadapan Tuhan dan sesama. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, pasti ujungnya dihibur. Maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, supaya orang lain juga tahu, oh akhir endingnya selalu menang. Jadi saya juga beroleh penghiburan, kata mereka. Sehingga kamu beroleh kekuatan. Jadi orang lain yang kita layani, dia beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan. Nggak apa-apa, aku sabar. Ya saudara, yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi kita harus menolong orang lain, menjadi teladan untuk orang lain. Walaupun sementara kita menderita, nanti kita tidak menderita. Sehingga mereka juga saudara terhibur. Mereka juga akan mendapatkan keselamatan karena ikuti jalan benar kita. Dan saudara-saudara, mereka bisa dengan beroleh kekuatan, sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat yang ke-7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, mau menderita demi kebenaran, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Endingnya pasti happy ending. Amin saudara? Amin. Ya, jadi saudara, kita akan lihat saudara poin yang ke-7. Ya, poin yang ke-7. Silahkan, ya. Nah, saudara ingat, melayani sesama itu harus dari pengalaman hidup. Kalau saudara melayani orang lain, jadi jangan dari kata Alkitab. Tapi kata Alkitab yang sudah menjadi rima, yang sudah kita alami. Ya, saudara-saudara.
Nah, apa yang kita alami ketika kita melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari pasti menderita. Itu tadi dalam bisnis. Bagaimana dalam hidup berkeluarga? Juga sama. Sama. Untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan itu pasti menderita. Untuk menjadi segambar dan serupa Tuhan itu pasti menderita. Tidak ada saudara-saudara orang hidup sebagai orang Kristen yang hidup sesuai dengan Alkitab itu tidak menderita. Pasti menderita. Hidup jujur itu menderita enggak saudara? Menderita. Ya kan? Hidup ngalah itu menderita enggak saudara? Menderita. Banget. Ya, pakai banget katanya. Ya, jadi saudara-saudara, itulah jalan yang kita tempuh. Untuk apa saudara-saudara? Biar kita menderita, tapi pasti happy ending. Amin. Pasti berakhir dengan kemenangan. Ya, jadi sabar di dalam pengharapan. Kalau saudara diuji, teguh, diuji lagi teguh. Makin saudara diuji, makin teguh. Saudara akan punya pengharapan yang kuat. Disitulah kasih Allah dicurahkan kepada kita. Diberikannya kepada kita Roh yang Kudus. Amin. Untuk memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Oke, 2 Korintus 1 ayat 8. Lanjutannya. Menderita ini, aduh saudara, kalau menderita, saudara sudah menderita kayak begini belum sih? Ya. Ini pengalaman Rasul Paulus. Maka itu Rasul Paulus bisa mengajar kepada kita. Karena dia ngalami. Kalau saudara mau menolong sesama saudara, saudara juga harus ngalami seperti ini. Jadi saudara dan saya jangan jera dengan penderitaan. Asal kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa saudara? Pasti happy ending. Pasti nolong orang lain. Bukan untuk kita saja yang menjadi berhasil, tetapi menolong orang lain untuk diselamatkan dan berhasil. Jadi judulnya adalah kita melayani sesama dari pengalaman hidup. Ya, oke, amin. Ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Rasanya kayak putus asa. Saudara pernah enggak gara-gara saudara melakukan firman Tuhan, saudara tetap bertahan hidup benar sesuai firman Tuhan, saudara hampir putus asa? Pernah. Ya, pernah ya. Oke, terus lanjut. Ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhin hukuman mati. Kelepek, udah gak bisa apa-apa. Tapi ingat saudara, apa yang saudara harus lakukan? Bersandar. Jangan putus asa, bersandar. Pasti berakhir engkau menang, berakhir engkau dihibur, tetapi juga berakhir untuk menyelamatkan orang lain. Supaya orang lain juga dihibur. Amin saudara? Amin. Ya, inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita lanjutkan tadi. Ayat 9 kita ulang. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi karena saudara adalah hidup benar sesuai firman Tuhan dan saudara bersandar kepada Tuhan, tetapi hal itu terjadi supaya jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jangan bersandar pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi kita bersandar kepada Tuhan karena
saudara percaya bahwa orang mati pun bisa Bangkitkan. bangkitkan. Apalagi cuma menderita setengah mati atau menderita seperti telah dijatuhin hukuman mati. Baru dijatuhin hukuman mati, Lazarus mati aja bisa dibangkitkan. Amin saudara. Amin. Jadi kita percaya yang penting kita harus hidup Benar. benar. Biarlah mujizat demi mujizat boleh kita alami. Amin. Haleluya. Oke, saudara-saudara kita masuk ke poin berikutnya, yaitu poin ke-8. Nah, Tuhan menggunakan penderitaan untuk membuat kita tetap rendah hati dan menunjukkan kuasanya di dalam kita. Saudara, saudara jangan suka kalau saudara diberkati. Halo? Amin. Amin. Ya kan? Kalau diberkati bersyukur Om. Jangan. Ya, karena berkat itu bisa menjerat kita. Kita lihat. Rasul Paulus itu dikasih karunia Tuhan luar biasa. Ya, tapi dia bersyukur karena dia dikasih duri dalam daging. Ya, jadi enggak semua berkat itu baik untuk kita. Ya, jadi mungkin saudara yang penting apa? Saudara buang itu namanya kedagingan. Ya, karakter-karakter duniawi harus dibuang. Digantikan dengan karakter ilahi, karakter batiniah. Ya, jangan karakter jasmania, tapi karakter batiniah kita. Mari saudara kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi berkat itu memang saudara menderita akan diberkati. Tapi jangan sampai berkat itu membuat kita Jatuh. jatuh. Ya, hati-hati dengan berkat. Ya, semua orang mengejar berkat. Setelah terima berkat karakternya ditinggalkan karakter Tuhannya. Oke, mari kita lihat. Ini pengalaman Rasul Paulus. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau melayani orang itu harus sesuai dari pengalaman Hidup. pengalaman hidup. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya. Jadi saudara-saudara hati-hati dengan berkat. Jangan sampai berkat itu membuat kita sombong. Ya kan? Ya. Jangan saudara. Jadi daripada sombong, bilang aja sama Tuhan, bilang gimana? Tuhan jangan aku Diberkati. Loh, daripada sombong. Ya kan? Jadi seharusnya gimana? Tetap rendah hati. Makin bersandar kepada Tuhan. Pakai secukupnya. Kembalikan kepada Tuhan. Kalau saya ngomong begitu saya dimarahin sama istri saya, saudara. Kamu jangan ajar-ajarin begitu. Nanti dipikir kamu minta duitnya jemaat, katanya begitu. Saya kan nggak minta, ya saudara ya. Ini firman Tuhan ya. Berilah makanan kami yang secukupnya, ya saudara-saudara. Itu firman Tuhan. Saya membagikan firman Tuhan. Ya. Yang menjadi pengalaman hidup saya. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya
utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, dia udah berdoa, Tuhan, ya, jangan deh Tuhan. Ya, ini banyak penafsiran. Ya, ini ada yang dibilang penyakit, ada penyakit mata, ada apa, ya. Tetapi Alkitab sendiri tidak mengungkapkan apa itu duri dalam daging. Ya. Tetapi ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah, kata Rasul Paulus, atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara kepingin begini enggak? Saudara diberkati Tuhan luar biasa, terus kawin lagi. Enggak. Siapa yang daftar? Enggak. Jangan. Ya kan? Ya. Jangan saudara. Lebih baik miskin enggak kawin lagi daripada setelah diberkati luar biasa kawin lagi. Nah, itu yang saudara dan saya harus tahu. Atau saudara diberkati luar biasa kemudian saudara sombong dan tinggalkan Tuhan dan hina orang lain. Jangan. Ya. Jadi lebih baik miskin tapi tetap di dalam Tuhan daripada kaya setelah itu kawin lagi. Ya, mau daftar? Enggak. Jangan saudara ya. Saudara-saudara, saya percaya orang yang sudah kawin lagi begitu, ya saudara, pasti dia nyesel. Lah kok bisa begitu ya saya? Kok bisa begitu? Kan banyak itu gembala yang kemudian kawin lagi. Dan kemudian saya percaya saudara, saya percaya sekali. Pasti dia hidupnya kalau pas duduk begitu termangu-mangu. Kenapa aku kok harus begitu? Kenapa kok aku harus begitu? Nyesel. Tapi kalau sudah kawin lagi, nyeselnya gimana saudara? Iya kan? Ya, bahkan sampai namanya pun diganti. Dari namanya si Anu sampai namanya diganti si itu. Habis si itu, si Anu lagi. Itu Anu, ya kan? Saudara-saudara, kalau saudara memang harus menderita, ya nggak apa-apa. Mungkin Tuhan tahu, ya sebetulnya karakter saudara itu kayak apa. Ya, karakter kita kayak apa? Kelihatan karakter yang nggak bisa diubah. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo, kalau saudara menderita, udah minta sama Tuhan menderita lagi, minta Tuhan menderita lagi, nggak diberkati, apa yang saudara harus buat? Cek diri. Koreksi. Iya. Jadilah seperti Yesus, berkarakter seperti Tuhan. Pasti diberkati. Yang belum punya jodoh, milikilah karakter Tuhan. Pasti diberikan jodoh oleh Tuhan. Haleluya. Sudah diberikan jodoh. Amin. Ya. Oke ya, begitu saudara. Ya, itu kan ada way out-nya. Ya, ada jalan keluarnya. Ayat yang ke-10. Tadi 9 sudah selesai, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. No, itu kan. Daripada kawin lagi. Contoh ini, ya kan? Daripada kawin lagi. Ya kan? Daripada kawin terus cerai. Kan mending gak kawin. Amin enggak? Amin enggak? Itu bukan bagian aku. Amin. Iya kan? Daripada nikah saudara gak bahagia. Ya, mendingan sendiri bahagia. Nah itu maksudnya. Tuhan itu paling tahu kita. Ya, jadi yang harus kita perbaiki apanya saudara? Karakter kita yang harus kita perbaiki. Belajar mulai bersandar kepada Tuhan. Ya. Belajar mulai bersandar. Ya, mau belajar aja mulai bersandar. Melalui kesulitan-kesulitan hidup saya mau seperti Tuhan. Melalui kesulitan-kesulitan hidup saya mau seperti Tuhan. Ya.
Terus bersandar kepada Tuhan. Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jangan karena nyolong ya saudara, karena sesuai dengan firman Tuhan. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ya, karena ketika kita lemah kita bersandar. Tapi kalau engkau kuat dikasih kekayaan, kemudian engkau enggak bersandar pada Tuhan, engkau menjadi lemah. Ya, ini firman Tuhan. Ya, saudara. Mari kita masuk ke poin 9. Yaitu menyapih kita dari dunia ini dan menciptakan di dalam kita ciptaan baru. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Orang itu punya bakat masing-masing loh saudara. Ada bakat kalau itu terus jadi sombong, ya. Terus kalau kasih duit terus kawin lagi, ya, terus jadi selingkuh. Ngapain? Daripada tidak bisa ikut firman Tuhan, biarlah menderita. Ya, biar menderita lebih baik. Sebab dengan menderita lebih baik, saudara akan dihibur oleh Tuhan. Saudara bisa menghibur orang lain dan bisa menyelamatkan orang lain. Ya. Ini kan jalan keluar. Tapi apa yang saudara bisa lakukan? Mulai bersandar pada Tuhan. Nanti Tuhan akan tolong kita. Amin saudara. Amin. Oke. Ayo kita baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, walaupun saudara enggak berdosa, walaupun orang tua kita enggak berdosa, tapi kita ini turunan orang berdosa dari Adam dan Hawa. Jadi kita ini kehilangan karakter Yesus. Setelah Tuhan tebus kita dengan darahnya, dan setelah dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita, saudara-saudara, kita harus menumbuhkan karakter Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, jadi selama kita belum dewasa di dalam Tuhan, selama kita belum sempurna di dalam Tuhan, Tuhan terus sempurnakan kita. Maka itu kita menderita. Ya, jadi kenapa kita ini kok menderita? Karena Tuhan ingin menyempurnakan kita, karakter kita harus karakter seperti Tuhan. Jadi sebelum saudara mempunyai karakter seperti Tuhan, saudara pasti banyak penderitaan. Banyak. Betul kan? Iya. Saudara kerja kantor aja, kalau saudara nggak punya karakter seperti karakter Tuhan, penderitaan saudara banyak. Ya kan? Malas kerja pengennya nganggur, kerja kepengennya korupsi, karena banyak. Itu akan mengalami penderitaan. Nah kalau saudara sekarakter dengan Tuhan juga menderita. Nggak bisa korupsi, menderita juga nggak bisa nyogok, menderita juga kan? Iya. Ya. Tapi saudara-saudara, jadi semua orang akan mengalami penderitaan di dunia ini. Nah, kalau saudara baca ayat 19 sampai ayat 25, saudara akan lihat tahu, tapi nanti enggak selesai. Ya, jadi semua orang itu menderita. Kapan endingnya penderitaan? Kita akan terus mengalami penderitaan, tapi endingnya kapan? Ending. Nanti kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita, kemudian dia turun ke bumi bersama kita memerintah selama 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun itu bukan kita saja yang dimuliakan, tetapi seluruh penduduk bumi, hewan, binatang, tanah yang terkutuk itu semua dipulihkan Tuhan. Jadi saudara, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan. Semua rukun selama 1000 tahun.
ketika Tuhan Yesus memerintah. Nah, itu nanti saudara baca sendiri di ayat 19 sampai ayat 25. Ya, nanti ya di rumah dibaca. Ya, saudara baca. Jadi, tetapi saudara-saudara, kalau saudara selama ini karakter saudara bisa rubah seperti karakter Yesus, saudara saya tanya, kalau saudara udah biasa jujur itu gampang nggak? Gampang. Gampang. Kalau saudara bisnis sudah nggak biasa nyogok, kemudian saudara itu bersandar kepada Tuhan sehingga nggak nyogok, untuk tidak nyogok itu gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Jadi di bumi ini pun kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Bukan saja ketika nanti kita sudah bersama Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Sekarang pun kita dapat berkat. Saudara suami istri. Pertama kali untuk saling ngalah susah enggak? Susah. Tapi kalau saudara sudah biasa bersandar pada Tuhan, untuk ngalah gampang apa susah? Gampang. Nah, itu yang dimaksud. Jadi di bumi pun saudara akan dimuliakan. Apalagi yang paling sempurnanya nanti, saudara di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi ini Injil yang sepenuh, saudara, yang saya beritakan. Bukan Injil sepotong. Kalau Injil sepotong itu berkat. Ya, atau penderitaan gitu doang. Tapi ada penderitaan, ada berkat di sini pun. Ketika engkau segambar dan serupa Tuhan, tapi ada penderitaan dan ada berkat yang sempurna itu setelah kerajaan di dalam kerajaan 1000 tahun ya. Jadi di bumi ini penuh dengan air mata. Betul? Ya. Betul. Kalau karakter saudara seperti Tuhan nggak air mata, saudara. Ya, kalau saudara sudah biasakan bersandar kepada Tuhan. Ya. Di bumi ini bukan lembah air mata. Ya, coba saudara nikah. Kalau saudara tidak segambar dan serupa dengan Tuhan, nikah kayak neraka enggak? Iya. Lembah air mata. Tetapi kalau saudara sudah bisa segambar dan sekarakter Tuhan, air mata apa enggak? Enggak. Air mata sukacita. Oh, ya. Air mata kan banyak artinya kan? Wah, berlinang-linang air mata. Ya, oke. Saudara bisa terima hal ini, amin? Amin. Ya, kalau amin diperjuangkan, saudara. Ya, kalau amin diperjuangkan. Oke, coba saudara baca di 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Ayat 16 sampai ke 18. Ya, jadi ingat saudara, di sini itu ada manusia, itu ada dua. Manusia lahiriah dan manusia batiniah. Lahiriah itu yang kelihatan, yang daging. Ya, yang batiniah itu yang di dalam. Ya. Ya. Saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Mana orang makin lama makin cantik, mana orang makin lama makin gagah, ada? Enggak ada. Enggak ada. Ya kan? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kebaikan kita yang harusnya setelah terima Yesus, ya, kebaikan kita yang harus nambah. Makin bijaksana, makin berhikmat, makin sabar, makin lemah lembut, makin rendah hati, ya itu. Ya, makin taat sama Tuhan, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu manusia batiniah kita makin meningkat. Karakter kita seperti Tuhan makin meningkat. Sedangkan kedagingan kita
manusia lahiriah kita itu makin merosot, makin keriput, makin bergaris-garis. Kalau saudara lihat di TV makin berbintol-bintol, ya kan? Iya. Ya, makin bercak hitam-hitam. Ya, jadi manusia lahiriah kita ya itu makin berkurang-kurang. Jadi makin merosot maksudnya. Jadi item-itemnya, benjol-benjolannya makin banyak. Ya kan? Giginya makin rontok. Ya kan? Ya. Jadi itulah namanya manusia lahiriah. Makin merosot manusia lahiriah kita. Dulu prima jadi apa? Loyo, ya kan? Gitu ya. Tapi coba saudara lihat, makin tua makin bijaksana. Amin. Makin tua makin suci, makin tua makin bersih. Amin. Amin. Nah, ya kan? Jadi mami makin begini ya. Manusia batiniahnya, manusia lahiriahnya makin merosot ya. Kita harus paham ini saudara. Ya, ini harus paham kita. Ya, ini firman Tuhan. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan daripada penderitaan kami. Ya, saudara, kalau saudara dan saya menderita, saudara, karena hidup benar, itu sih kecil sih saudara. Ya, saudara. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Jadi yang saudara perhatikan itu mestinya yang tidak kelihatan, manusia batiniah kita, ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, ini sementara, nanti balik ke tanah. Saudara, saya ini kepengen saudara, ya pengen gitu, seperti Henokh begitu ya saudara. Saudara pengen nggak seperti Henokh, seperti Elia? Mau. Nah, maka itu ayo kita mulai segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara jangan terlalu dibayang-bayangi dengan begini. Oh saya nanti mesti mati, mesti nanti saya dikubur. Ya, siapa tahu kita diangkat oleh Tuhan sebelum pengangkatan bersama-sama. Amin. Amin. Oh haleluya, ya kan. Nah kita kan mesti punya pengharapan yang besar. Ya, makin besar di dalam Tuhan. Tapi kalau kita memang nggak diangkat ya nggak apa-apa, ya kan saudara. Tapi kita sudah berupaya, ya sudah berubah, sama jawabannya sama betulnya semua. Haleluya. Ya, oke. Coba kita lihat poin yang terakhir. Ya, poin yang ke-10. Matius 13. Ayat 20. Ya. Saudara, kalau saudara baca ini apa yang saudara? Jadi saudara, kalau saudara menderita itu mengungkapkan siapa saudara. Aslinya saudara itu. Ya. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Jadi waktu saudara dengar firman Tuhan, haleluya. Setelah itu saudara mengalami penderitaan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan matahari maksudnya, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Nah, saudara-saudara, kalau saudara menderita itu ketahuan. Kalau sekarang kita di gereja ini kan baik-baik, nggak ada yang nggak baik. Tapi setelah kita mengalami penderitaan, nah asli kita kelihatan, hati kita kelihatan. Ayo kita buktikan hati kita adalah hati yang lembut, hati yang bersandar kepada Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat untuk diri kita sendiri sekarang dan yang akan datang,
tetapi juga menjadi berkat untuk orang Orang lain. Itulah sebabnya tema kita melayani sesama dari pengalaman hidup. Jadi kita alami kalau dengar firman Tuhan itu mesti kita praktekin. Ya, jangan nggak dipraktekkan supaya menjadi pengalaman hidup kita. Berubahlah sesuai dengan firman Tuhan supaya saudara diberkati dan saudara bisa menolong orang lain diselamatkan dan bisa menghibur orang lain dan bisa menolong orang lain supaya orang lain juga dihibur oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, Tuhan, aku mau melayani sesama dari pengalaman hidupku yang bersandar kepada Tuhan. Oh, ya narala sande.
Engkau telah mendengar firman-Ku. Demikian kata Tuhan. Perhatikan dan lakukan. Aku menjamin engkau seperti apa yang aku katakan di dalam firman-Ku. Berpegang teguhlah. Tahan ujilah. Terus berpegang teguhlah. Walaupun ujian itu terus datang, tetap bertahan di dalam ujian itu. Berpegang teguh kepada firman-Ku. Aku mau mengatakan demikian firman Tuhan. Engkau akan memperoleh pengharapan. Dan pengharapan itu tidak sia-sia. Dan engkau akan memperoleh kasih-Ku. Engkau akan memperoleh Roh Kudus-Ku yang aku berikan kepadamu. Dan itulah yang menjamin setiap firman-Ku yang telah aku sampaikan itu berasal daripadaku dan semuanya akan terjadi dalam hidupmu. Jangan takut dengan penderitaan untuk menjadi segambar dan serupa dengan aku. Engkau akan mengalami pertolongan daripadaku. Bukan saja di sini, tetapi nanti setelah aku menjemput engkau di awan-awan. Penderitaan itu akan berakhir. Tetapi sekarang pun engkau akan bisa mengalaminya. Asal engkau terus bertahan menghadapi ujian. Engkau akan memperoleh pertolongan daripadaku. Engkau akan memperoleh penghiburan daripadaku. Bahkan engkau dapat menolong orang lain untuk diselamatkan dan dihibur. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk penyataan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.